Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan 11, materi terkait dengan problem of physical and mental health, sleep wake, enuresis, dan encopresis. Pengantar, bagaimana penyakit tubuh dapat memberi andil pada penyakit mental. Ketika berbicara mengenai gangguan terkait kesehatan pada anak atau health related disorder, di sini tidak hanya terkait bagaimana penyakit-penyakit kesehatan tersebut itu berdiri sendiri. Artinya sangat dimungkinkan bahwa penyakit-penyakit yang terjadi pada kondisi si anak itu ada kaitannya terkait dengan gangguan psikologis atau gangguan mental pada si anak. Nah, di sini dikaitkan juga bagaimana adanya interaksi antara kesehatan fisik dan mental, karena di sini dikatakan pada buku teman-teman bahwa adanya berbagai gangguan pada si anak tersebut itu adalah bagaimana sebetulnya adanya kesulitan atau adanya semacam tantangan dari si anak untuk melalui tugas-tugas perkembangannya. Jadi ketika si anak ini merasa ada kesulitan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan, di situ dapat muncul dalam bentuk-bentuk penyakit-penyakit secara kesehatan atau secara medis, dan di sini dibutuhkan peran psikolog untuk membantu para kesehatan mental anak atau pediatrik untuk membantu membersamai masalah ini, karena hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara gangguan masalah medis, psikologis, dan juga psikososial. Oke, sebelum kita beranjak pada gangguan inti, kita belajar sejenak mengenai histori atau sejarahnya. Di sini dikatakan para filsuf Yunani kuno percaya bahwa penyakit itu awalnya disebabkan karena ketidakseimbangan dalam elemen dasar. Di sini disebutkan api, udara, air, tanah, sehingga elemen dasar itu pada kondisi yang tidak seimbang, gitu ya. Lalu pada periode abad pertengahan, keyakinan bahwa penyakit mental dan fisik ini dihasilkan dari makhluk gaib atau adanya kerasukan setan, gitu ya. Lalu pada abad ke-19, Kierkegaard dan Freud ini mempelajari peran pikiran dalam gejala fisik yang biasa kita sebut itu sebagai psikosomatis atau adanya gangguan kesehatan fisik itu akibat dari faktor-faktor psikologis. Misalkan kita sedang mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian, yang muncul ialah penyakit mual gitu ya, atau mulas dan sebagainya. Oke, lalu abad 20 di sini dikatakan ada Society of Pediatric Psychology didirikan untuk menghubungkan antara peran psikologi dan pediatrik, karena pediatrik ini khusus membahas atau mempelajari bagaimana ilmu kesehatan anak. Di sini sudah digabungkan antara psikologi dan pediatrik. Lalu pada tahun selanjutnya 1976 adanya Journal of Pediatric Psychology. Di sini sudah kelihatan ya antara interdisipliner tersebut. Di sini memfokuskan bagaimana anak tersebut mampu beradaptasi dengan tugas perkembangannya, yang dampaknya nanti akan mempengaruhi pada kesehatan dan juga kesejahteraan mentalnya atau kesehatan mentalnya. Oke, sebelum membahas sleep disorder, di sini materi hari ini akan membahas masalah gangguan tidur ya. Lalu juga akan membahas gangguan eliminasi terkait dengan enuresis atau mengompol, dan juga terkait dengan encopresis atau mengeluarkan kotoran itu ya, BAB, buang air besar namun tidak pada tempatnya. Oke, sekarang kita masuk pada sleep disorder yang pertama dulu. Oke, kita ketahui bersama bahwa tidur adalah aktivitas utama ya pada tahun-tahun awal perkembangan, dan ini merupakan hal penting untuk pertumbuhan. Di buku kalian disebutkan pada usia 2 tahun itu sekitar 10.000 jam atau sekitar 14 bulan anak menghabiskan waktu untuk tidur. Dan pada usia 2 tahun tersebut 90% otak itu telah mencapai volume yang maksimal dari keseluruhan volume otak dewasa, dan itu terjadi pada masa tidurnya.
poin 2, hubungan dua arah ini maksudnya hubungan dua arah antara masalah tidur dan masalah psikologis itu saling berinteraksi gitu ya. Penjelasannya ialah gangguan tidur itu dapat menyebabkan masalah emosi dan perilaku. Tetapi gangguan tidur dapat juga disebabkan oleh gangguan psikologis ya. Misalkan ketika anak tidurnya kurang, di sini poin pertama ya, menyebabkan masalah emosi. Misalkan si anak ini tidurnya kurang, ketika dia bangun, pengaturan regulasi emosinya menjadi rendah atau kurang. Hal itu dapat berimplikasi pada ketika dia berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan orang tuanya akan cepat baper gitu ya, akan cepat merangsang suatu emosi karena sistem pengaturan di emosi terkait dengan sistem otaknya itu ada penurunan. Yang kedua disebabkan oleh gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis ini bisa jadi ada gangguan psikologis sebagai penyebab. Misalkan ada anak merasa gagal dalam membina hubungan dengan temannya. Hal itu terbawa pada saat dia mau tidur. Jadi ketika dia untuk memulai tidur, dia akan mengalami kesulitan karena teringat atau memikirkan hal-hal terkait dengan relasi pertemanan di sekolahnya, itu contohnya. Lalu di sini disebutkan ada gangguan pada otak dan sistem pengaturan yang meningkatkan kecemasan ya. Hal tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa kita tahu di dalam otak itu ada semacam sistem pengaturan dinamis ya, yang terkait dengan fungsi tidur, fungsi kewaspadaan, fungsi perhatian, atensi dan sebagainya. Jadi ketika hal-hal ini terjadi, ini arahnya adalah bidirectional atau dua arah. Jadi bisa menjadi masalah psikologis, itu bisa menjadi penyebab ya sebagai awal, atau bisa juga menjadi dampak. Ini sebagai contoh-contoh yang tadi sudah diceritakan. Oke, fungsi pengaturan tidur. Jadi di sini fungsi pengaturan tidurnya ada yang bermasalah begitu ya. Kurangnya fungsi pada apa? Kurangnya fungsi pada pengaturan tidur yang terkait pada hal-hal berikut: atensi, gairah atau semangat ya, emosi dan perilaku. Tidur sangat penting untuk perkembangan otak, kita sudah sepakat tadi, dan kurang tidur merusak fungsi korteks prefrontal. Jadi fungsi korteks prefrontal ini kan terkait dengan fungsi pengaturan tertinggi manusia ya, untuk merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi, dan terkait dengan pengaturan hidup lainnya. Nah, ketika ini turun atau fungsinya hal ini turun, itu akan menurunkan tingkat konsentrasi pada si anak dan kemampuannya untuk mengendalikan dorongan dasar, impuls, dan emosi. Contohnya ketika hal ini terjadi, misalkan konsentrasinya turun, impuls-impulsnya juga semakin banyak terjadi, itu contohnya anak menjadi rewel ya, menjadi impulsif, emosinya menjadi labil dan sebagainya ketika ada gangguan terkait dengan fungsi pengaturan tidur ini. Oke, sekarang kita masuk ke slide maturation change, bagaimana terkait dengan pola tidur, kebutuhan dan masalah tidur itu berubah selama proses perkembangannya. Di sini dikatakan bayi baru lahir itu tidurnya antara 16 sampai 17 jam per hari. Bayi 1 tahun itu 13 jam per hari ya, termasuk di sini tidur siang. Bayi dan balita itu ada masalah tidur pada lebih banyak bangun malam ya. Ketika itu menjadi mungkin salah satu penyebabnya perutnya tidak terlalu kenyang atau masalah yang terlalu capek pada siang harinya, sehingga terkadang bayi dan balita ini perlu tidur siang supaya tidur malamnya itu lebih nyenyak gitu. Anak-anak prasekolah itu masalahnya sulit tertidur meski sudah di kasur. Ini contohnya ketika anak-anak prasekolah itu sudah bersiap-siap ya, sudah gosok gigi, sudah ganti baju, sudah pakai selimut, tapi sulit memejamkan. Nah, ini banyak tinjauan, nanti kan kita bahas itu ya. Salah satunya tadi yang sudah disebut, bisa jadi karena masalah-masalah relasi, masalah-masalah yang masih dipikirkan. Tetapi pada umumnya hal itu memang sebetulnya terjadi karena bisa jadi anak-anak prasekolah itu aktif ya, energinya banyak sehingga ketika pada proses mau tidur itu masih ingin bermain, masih belum selesai, keinginan bermainnya masih, atau energinya masih berlebih untuk hal-hal
di luar tidurnya atau di waktu terjaganya. Anak-anak usia sekolah yang lebih muda, masalahnya apa? Sulit pergi ke kasur untuk tidur. Jadi berbeda ya, kalau prasekolah tadi kan sudah di kasur tapi sulit memejamkan mata, sedangkan anak usia sekolah itu permasalahannya sulit beranjak ke kamar tidurnya gitu ya, karena ya lebih keinginan untuk beraktivitas di waktu terjaganya lebih banyak. Remaja telah meningkatkan kebutuhan untuk tidur, tetapi sering kurang tidur. Di sini ada masalah lain, yaitu insomnia atau susah memulai untuk tidur. Dan banyak penyebabnya kita berbicara mengenai pola tidur, kebutuhan, dan masalah tidur selama proses perkembangan secara umumnya. Oke. Fitur gangguan tidur, di sini ada gangguan tidur prime ya. Apa itu? Sebetulnya secara utama atau secara kebutuhan dasarnya itu ketika gangguan ini bermasalah itu ketika adanya abnormalitas dalam bagaimana kemampuan tubuh ini mengatur mekanisme tidur bangun. Idealnya individu itu bisa mengatur bagaimana dia tertidur dan bagaimana dia harus terjaga atau bangun. Dan ketika hal ini bermasalah ya akan menimbulkan dua masalah yang dikatakan dalam buku kalian atau DSM juga, itu terkait dengan disomnia dan parasomnia. Kita akan mempelajari disomnia terlebih dahulu. Di sini ketika tadi ada gangguan tidur prime itu ya, ketika ada gangguan dalam kemampuan tubuh dalam merespon atau dalam meregulasi mekanisme jam tidur dan jam bangun. Salah satunya tadi disomnia. Disomnia adalah gangguan memulai atau mempertahankan tidur. Jadi kalau disomnia itu mulainya dan ketika mempertahankan, berarti ketika sudah tertidur nanti akan ada semacam gangguan-gangguan gitu ya, dan tidak mampu untuk mempertahankan. Dicirikan dengan kesulitan mendapatkan tidur yang cukup ya, tidak tidur ketika individu tersebut ingin tidur ya, sebetulnya ingin tidur tapi tidak tidur, dan tidak merasa segar setelah tidur. Artinya harusnya kan tidur itu sebagai fungsi untuk rehat atau mengembalikan kesehatan atau kebugaran tubuh setelah selesai beraktivitas ya, tetapi ini tidak merasa segar ya setelah tidur. Adanya gangguan dalam proses tidur sangat wajar di masa anak-anak dengan pengecualian narkolepsi atau dikatakan kerusakan kronis pada otak yang menyebabkan hilangnya kontrol untuk tidur atau terjaga pada seseorang. Oke, kita lanjutkan. Karena ini sudah diterjemahkan, materi ini kita fokus ke yang sudah diterjemahkan. Disomnia itu ada beberapa hal yang dapat dikategorikan menjadi disomnia. Yang pertama, insomnia disorder. Insomnia disorder ini apa itu? Kesulitan memulai atau mempertahankan tidur atau tidur yang tidak menyegarkan pada bayi, bangun tidur berulang kali, dan ketidakmampuan untuk tertidur. Di sini prevalensi dan usianya hampir 50% dari 25% hingga 50 itu terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Treatment perilaku dan panduan keluarga. Hypersomnolence disorder ini bagaimana kantuk berlebihan ya, eksesif ya, terlalu berlebih pada episode kantuknya yang ditampilkan baik sebagai episode tidur yang berkepanjangan atau karena episode tidur di siang hari. Jadi meskipun di sini dikatakan bisa pada dua hal sebagai episode tidur yang berkepanjangan atau episode tidur di siang hari karena akibat kantuk yang berlebihan. Kata kuncinya adalah kantuk yang berlebihan. Di sini prevalensinya umumnya pada anak-anak, treatmentnya masih sama ya, perilaku dan panduan keluarga. Narkolepsi di sini serangan tak tertahankan dari tidur yang menyegarkan terjadi setiap hari disertai dengan episode singkat hilangnya tonus otot. Prevalensinya 1-2% dari anak dan remaja, treatmentnya antidepresan, dukungan, dan psikostimulan. Selanjutnya, breathing related sleep disorder. Apa itu? Gangguan tidur yang menyebabkan kantuk berlebihan atau bahkan insomnia
yang disebabkan oleh kesulitan bernafas. Jadi kalau breathing relate ini ada kaitannya dengan pernafasan yang menyebabkan gangguan tidurnya. Prevalensinya 1-2% anak prasekolah hingga SD. Di sini dikatakan adanya operasi amandel gitu ya. Lalu yang terakhir terkait insomnia, adanya circadian rhythm sleep disorder, gangguan tidur yang persisten atau berulang menyebabkan kantuk atau insomnia yang berlebihan karena ketidakcocokan antara jadwal tidur bangun yang diperlukan oleh lingkungan seseorang dan siklus tidur internalnya. Terlambat tidur, misalkan setelah tengah malam gitu ya, baru bisa tertidur, atau kesulitan bangun di pagi harinya. Tidur di akhir pekan ya, atau resistensi terhadap perubahan-perubahan. Ya, circadian ini masing-masing individu itu punya ritme masing-masing ya terkait dengan siklus tidur internalnya. Namun di sini ada gangguan yang persisten dan berulang gitu, sehingga tidak pernah cocok untuk jadwal tidurnya dengan tuntutan dari lingkungannya gitu ya. Prevalensi dan usianya tidak diketahui ya, kemungkinan 7% dari remaja, treatmentnya perilaku dan fonoterapi. Parasomnia, kita masuk parasomnia. Di sini dikatakan gangguan di mana peristiwa perilaku atau fisiologis mengganggu tidur yang berlangsung. Jadi ada gangguan perilaku maupun fisiologisnya. Melibatkan gairah fisiologis atau kognitif pada saat yang tidak tepat gitu ya. Waktunya tidak tepat selama siklus tidur kebangun. Jadi dimulainya ketika tidur lalu beranjak kebangun, itu ada fungsi-fungsi fisiologis atau kognitif yang tidak tepat gitu ya. Ditunjukkan dari apa? Dari keluhan perilaku tidak biasa saat tertidur, umumnya terjadi pada awal hingga pertengahan masa kanak-kanak, meliputi mimpi buruk, nightmare ya, parasomnia terkait dengan REM, dan teror tidur atau sleep terror, dan tidur sambil berjalan atau sleepwalking, sering disebut sebagai parasoma parasit. Oke, di sini juga sudah diterjemahkan materi ini. Parasomnia yang pertama terkait dengan nightmare disorder, bangun yang berulang ya, dengan ingatan yang rinci ya, tentang mimpi yang panjang dan sangat menakutkan. Jadi ketika anak diminta untuk menceritakan, itu bisa untuk menceritakan apa mimpi yang dimimpikan semalam dengan sangat detail gitu ya. Biasanya melibatkan ancaman terhadap kelangsungan hidup, keamanan atau harga diri. Misalkan harga diri itu sesuatu yang memalukan bagi si anak gitu ya. Umumnya terjadi selama paruh kedua periode tidur. Jadi setelah, kalau tidurnya misalkan 3 jam, berarti ini terjadi selama 1,5 jam yang kedua begitu ya. Jadi tidak pada paruh yang pertama tapi pada paruh yang kedua, separuh yang kedua gitu. Prevalensi dan usianya umumnya terjadi antara 3-8 tahun. Treatmentnya menyediakan kenyamanan ya, mengurangi stresnya. Bisa jadi nightmare ini akibat dari dampak dari hubungan relasi, misalkan di sekolahnya atau hubungan dengan orang tuanya, pengasuhan, ada maltreatment di situ dan sebagainya, sehingga muncul dalam bentuk-bentuk mimpi, gitu ya. Oke, lalu di sini ada NREM sleep arousal disorder, ada sleep terror, dan terkait dengan sleep walking. Di sini ada 2, yang pertama sleep terror. Di sini pembagiannya terkait dengan sleep arousal disorder. REM ini ada 2 ya, sleep terror dan sleepwalking. Kalau sleep terror itu episode berulang bangunnya, episode berulang bangun ya, tiba-tiba dari tidur. Jadi ketika tidur itu sering bangun gitu ya, dan itu berulang. Biasanya terjadi selama sepertiga pertama dari episode tidur utama. Jadi ketika 3 jam tidurnya itu berarti jam yang pertama ya, sepertiga pertama, dan dari episode tidur utama, dan dimulai dengan jeritan panik. Jadi ada semacam jeritan. Fungsi tubuh autonominya itu ada indikasi jantung berdegup kencang ya, berkeringat, ada distress vokal, mata berair, sulit bangkit ya. Kalau orang Jawa tuhnya bilang apa namanya, saya lupa nih ya. Jadi kayak
eh, kayak apa tuh namanya ya, jadi semacam, saya lupa ya, mohon maaf, jadi untuk sulit untuk bangkit ya, kayak tindian ya orang Jawa tuh bilang tindian ya, jadi sulit untuk bangkit ya, pingin bangun tapi itu susah gitu ya, sulit dihibur, disorientasi, tidak ada memori episode di pagi hari. Jadi ada semacam indikasi secara fungsi tubuhnya yang terlihat gitu ya, sleep terror ini. Ini harus berulang ya, jadi tidak boleh juga 1-2 hari, mungkin harus berulang, dan biasanya juga terjadi sepertiga pertama dari episode tidur utama. Jadi sudah tidur yang betul-betul tidur. Nah, dimulai dari situ. Misalkan tidur utama 3 jam, berarti di jam pertamanya di sepertiga pertama gitu ya. Prevalensi dan usianya 3% dari anak ya, 18 bulan sampai 6 tahun. Treatmentnya mengurangi stres dan fatigue ya. Jadi lagi-lagi kita harus melihat pola yang sama gitu ya, adanya faktor kenyamanan pada jam bangunnya atau jam terjaganya, sehingga hal ini berimplikasi pada ketika individu atau anak tersebut itu masuk pada episode tidur. Ada permasalahan di episode terjaganya atau terbangunnya dan berimplikasi pada episode tidurnya. Tambahkan tidur pada sore hari. Nah, ini akan bisa jadi mengurangi tingkat stres, mengurangi tingkat kelelahan akibat dari mungkin berinteraksi dengan dunia bermainnya. Di anak-anak kan suka bermain ya, sehingga dikatakan treatment ini ya menambahkan tidur di sore hari atau siang harinya, jadi supaya lebih fungsi otaknya itu akan lebih stabil ya dalam mengatur fungsi pengaturan tidur bangunnya. Lalu sleepwalking, ini episode berulang ya. Ini harus berulang juga, yang timbul dari tempat tidur saat tidur. Jadi ini sudah tidur ya, lalu individu itu berjalan di sekitaran ya. Jadi berjalan-jalan ya, biasanya selama sepertiga pertama dari episode tidur utama. Sama tadi waktunya sepertiga pertama, terkoordinasi dengan buruk, sulit untuk bangkit, kehilangan arah, tidak ada memori episode lagi. Jadi sama dengan sleep terror, sama-sama tidak ada memori episode di pagi harinya gitu. Jadi kalau ditanyain tadi mimpi apa gitu ya, mungkin akan tidak ingat gitu ya, tidak ada memori terkait dengan proses semalamnya itu tadi ngapain ketika ditanya gitu ya, tidak mampu mengingat. Prevalensi dan usianya 15% dari anak yang punya serangan, 1-6% serangan 4 per minggu ya, 4-12 tahun, lebih jarang di remaja. Jadi lebih pada anak-anak ya, ketika dikatakan ya lebih jarang di remaja. Treatmentnya, ambil tindakan pencegahan keamanan, terkait dengan keamanan, apakah anak itu merasa terancam secara keamanan gitu, itu harus dilakukan tindakan di situ. Mengurangi tingkat stres, masih sama ya, mengurangi tingkat stres, dan masih sama juga menambahkan tidur di sore hari. Treatment parasomnia, terkait dengan ini adanya behavioral intervention, identifikasi dugaan penyebab gangguan tidur. Kita harus mengidentifikasi apa saja begitu ya yang menyebabkan anak ini mengalami gangguan tidur ya. Intervensi perilaku untuk gangguan ritme sirkadian dapat efektif ketika remaja dan keluarga memotivasi gitu. Jadi sama-sama membangun siklus tidur yang sama-sama baik gitu ya. Mungkin dimulai dari faktor keluarganya dan sebagainya, supaya tadi ya dapat menjadikan reinforce positif bagi si anak dan juga fungsi kedisiplinannya. Tujuan intervensi perilaku adalah untuk mengurangi kurangnya tidur ya. Kita tahu bahwa anak itu kan senang bermain ya. Ketika senang ya ketika energinya banyak dan sebagainya, sehingga tugas untuk mengistirahatkan tubuhnya itu menjadi lebih, bisa jadi kurang diperhatikan, dan ini perlu dukungan dari keluarga ya untuk membentuk ritme sirkadian terkait jam tidur bangun pada si anak. Lalu mengembalikan rutinitas tidur dan bangun yang lebih normal, sehingga di sini diperlukan intervensi perilaku. Pengobatan mimpi buruk ini tadi hampir sama pola-polanya, yaitu terkait dengan kenyamanan. Jadi anak harus diberikan suatu
proses kenyamanan yang itu pasti orang tuanya akan lebih paham seperti apa ya menyamankan anak, dan mengurangi stres di siang hari. Stres itu bisa jadi ketika bermain dengan temannya atau berinteraksi dengan keluarga itu ada fase-fase saat terbangunnya itu ada stresor-stresor yang dijumpai oleh si anak, sehingga bisa dikurangi dengan menidurkan si anak di jam siangnya gitu ya. Ya. Orang tua dari sleepwalker ini harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan anak yang terluka. Misalkan di contoh ini gambarnya sampai ke atap rumah gitu ya. Jadi terkadang bisa jadi membahayakan ketika anak ini tidur sambil berjalan-jalan gitu ya. Nah, ternyata dikatakan tidur siang yang singkat, meskipun singkat itu dapat bermanfaat untuk mencegah untuk dari sleepwalking tersebut. Oke, kita sudah selesai untuk gangguan tidurnya. Kita masuk ke gangguan eliminasi atau proses pengeluaran ya kotoran, baik itu berupa air kencing ya atau enuresis nantinya, dan terkait juga proses pengeluaran dari buang air besarnya ya yang dikatakan enkopresis. Jadi di sini ada dua, enuresis dan enkopresis, terkait dengan gangguan eliminasi atau gangguan pembuangan pada si anak. Oke, elimination disorder di sini dikatakan masalah eliminasi dapat berubah menjadi distress ya dan kesulitan kronis, dapat mempengaruhi partisipasi individu dalam pendidikan dan kegiatan sosialnya. Contohnya ketika anak mengalami gangguan ini, anak akan cenderung menarik diri ya dari kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh si anak. Dua masalah eliminasi tadi sudah disebutkan pada anak dan remaja itu enuresis dan enkopresis. Enuresis itu apa? Pembuangan urin secara tidak sadar pada siang ataupun malam. Jadi di sini tidak sadar kata kuncinya ya. Namun bisa terjadi pada siang ataupun malam. 3 subtipenya apa? Yang pertama hanya nokturnal. Nokturnal ini dikatakan paling umum atau paling sering terjadi, mengompol hanya terjadi saat tidur ya, di malam hari. Jadi kalau nokturnal itu malam hari saat tidur. Sedangkan diurnal adalah pengeluaran air seni selama jam bangunnya. Jam terjaganya lebih sering terjadi pada wanita, yang dikaitkan dengan kecemasan sosial atau keasikan ya dengan acara sekolah. Atau yang ketiga, subtipe yang ketiga kombinasi dari keduanya, kombinasi dari nokturnal dan diurnal. Jadi ada 3, nokturnal itu malam, diurnal itu jam bangunnya, lalu kombinasi. Nah, di sini juga sudah ditranslate ya terkait dengan DSM-nya, terkait dengan kriteria-kriterianya. Diagnosis enuresis DSM-5 yang pertama A, pengosongan berulang. Jadi adanya pengosongan yang berulang. Jadi bukan hanya sekali 2 kali ya. Di sini ada sudah terkait dengan frekuensinya itu ada proses berulangnya. Proses pengosongan berulang urin ya ke tempat tidur atau pakaian. Jadi bisa ke tempat tidur ataupun sedang saat tidak di tempat tidurnya, baik disengaja ataupun tidak. Ya, bisa dua-duanya, baik sengaja ataupun tidak. Yang poin B, perilaku ini secara klinis signifikan sebagaimana yang dilakukan dengan frekuensi setidaknya 2 kali seminggu ya, selama waktunya itu sudah dilakukan selama 3 bulan berturut-turut begitu ya. Jadi seminggu itu berapa kali? Seminggu paling tidak 2 kali, dan bulannya itu sudah dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Atau adanya gangguan atau kerusakan klinis yang signifikan dan berdampak pada bidang sosialnya, akademisnya, dan area penting lainnya yang biasanya itu dilakukan oleh si anak. Misalkan menjadi nilai pelajaran yang menjadi turun dan sebagainya ya, pergaulan yang menjadi terhambat di bidang sosial dan sebagainya. Poin C, usia kronologis tidaknya 5 tahun atau setara dengan tingkat perkembangannya. Jadi di sini usianya sudah ada juga ya 5 tahun paling tidak setidaknya. Poin D, perilaku bukan karena atribusi dampak fisik dari penggunaan obat-obatan ya atau obat medis. Kalau kita tahu bahwa terkadang obat-obatan yang diminum anak itu mengakibatkan cairannya berlebih. Nah, ini bukan karena itu ya. Enuresis bukan disebabkan karena anak sedang pada masa pengobatan. Tentukan jika apakah itu hanya nokturnal ya, ketika melepas urinnya itu hanya pada malam hari,
ataukah hanya diurnal ketika melepas urinnya pada waktu jam bangunnya atau jam terjaganya, ataukah itu kombinasi dari nokturnal dan juga diurnal. Prevalensinya ini terjadi pada 4-13% untuk anak usia di bawah usia 10 tahun gitu ya, di bawah usia 10 tahun. Usia 10 itu dikatakan 3% laki-laki dan 2% perempuan ya, ternyata lebih banyak laki-laki. Remaja akhir menurun pada 1% pada laki-laki dan kurang dari 1% dari perempuan. Diurnal enuresis ini berdampak pada 3% ya pada usia 6 tahun. Ketika tipe diurnal ini 3% saja ya pada usia 6 tahun, mencapai 3%. Bentuk keduanya itu kombinasi ya antara nokturnal dan diurnal, lebih banyak di pendidikan yang rendah ya. Rendah status ekonomi sosialnya, lebih rendah SES-nya, dan anak-anak yang berada di lembaga, misalkan panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Di sini juga ada 2 kategori, selain nokturnal dan diurnal ini bagaimana terkait dengan tingkat terjadinya ya, bagaimana apakah terjadinya itu primary atau secondary. Kalau primary ini 85% anak ya dimulai usia 5 tahun selama 6 bulan berturut-turut tidak dapat mengontrol, itu pertama kali yang terjadi ya. Kalau secondary itu sebelumnya telah mampu mengontrol ya, sebelumnya itu sudah sembuh, istilahnya sudah sembuh, lalu kemudian kambuh lagi, mulai lagi pola tersebut di usia yang 5-8 tahun, namun dikatakan lebih jarang kasus ini terjadi untuk yang secondary enuresis, artinya lebih banyak ditemui atau dijumpai yang primary enuresis, artinya kekambuhannya menjadi prevalensinya akan menjadi sedikit atau tingkat kesembuhannya semakin besar gitu ya. Penyebabnya itu kantong kemih sebelum tidur. Jadi sebelum tidur anaknya itu misalkan minum susu ataukah ya tidak mau ke toilet training yang baik dan sebagainya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kantong kemihnya itu jadi penuh, sehingga ya kita bayangkan ketika penuh ya sensor untuk pengaturan pembuangannya menjadi tidak terjaga ya ketika waktu tidur. Kekurangan hormon ADH, mekanisme sinyal belum matang, dan faktor genetik. Treatmentnya standar behavioral training method, medication terkait dengan farmakologi nih ya, dengan bantuan hormon ADH, psychological intervention dengan urin alarm. Ini dikatakan ini ada gambarnya ya, jadi ketika sudah ada sensor basah, alarm ini akan berbunyi gitu ya, dit akan berbunyi sehingga akan membangunkan si anak untuk menyelesaikan proses pipisnya itu di kamar mandi gitu ya. Jadi ini alarm petnya siapa nih, kayak perlak tapi ada sensornya untuk memberikan sensor basah yang akan dikaitkan dengan bunyi alarm. Nah, dikatakan terkait dengan psychological intervention ini lebih efektif dari obat ya, atau menunggu anak dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa jadi pengobatannya secara psikologis ya, namun juga ada treatment lainnya yang dikatakan pada slide ini. Oke, sekarang kita masukkan enkopresis. Enkopresis itu pembuangan kotoran feses ya pada tempat yang tidak sesuai ya. Yang kita tahu di masalah ini seharusnya anak sudah bisa toilet training dengan cukup baik ya dan cukup terlatih ya gitu ya. Ada 2 subtipe pada DSM, dengan atau tanpa konstipasi dan adanya luapan inkontinensia atau itu tidak dapat dikontrol. Prevalensinya dan bagaimana itu terjadinya itu ada 1% dari 5 tahun gitu ya. Lebih banyak di laki-laki. Di sini juga ada primary dan secondary. Primary-nya anak usia 4 tahun belum berhasil menahan feses. Yang secondary-nya ini episode berulang atau kambuh setelah si anak tadi sudah berhasil gitu ya, namun ada kekambuhan. Diagnosis enkopresis yang poin A, pengulangan ya. Pengulangan ada berulang-ulang gitu ya, bukan sekali saja, bukan sekali 2 kali terjadi, karena kalau sekali
dua kali terjadi bisa jadi karena faktor lain ya, bisa jadi faktor keasikan bermain atau faktor sakit dan sebagainya. Jadi ini harus berulang fasenya, berulang terkait dengan pembuangan kotoran di tempat-tempat yang tidak pantas gitu ya, tidak sesuai, misalkan di pakaian, di lantai, baik secara intensnya itu niatnya itu sengaja ataupun tidak ya. Yang poin B, setidaknya satu peristiwa semacam itu terjadi setiap bulan ya, terjadi di setiap bulan minimal 3 bulan berturut-turut waktunya. C, usia kronologisnya 4 tahun atau setara dengan tingkat perkembangannya. Tentukan jika apakah enkopresisnya itu disertai dengan konstipasi, sembelit, dan luapan inkontinensia tidak dapat dikontrol, ya, atau yang tanpa konstipasi atau tidak adanya faktor sembelit. Ya, karena kalau adanya faktor sembelit itu bisa jadi anak saat waktu sudah di kamar mandi dia ada sembelit. Saat keluar saat keluar dari kamar mandi itu keluar. Jadi dengan menentukan adanya konstipasi ini ya akan memberikan pertimbangan gitu ya. Apakah terjadi sembelit atau tidak pada si anak. Penyebabnya menghindari ya, menekan dan tidak mengenali tanda. Jadi si anak itu tidak menyadari adanya proses-proses ya terkait dengan pergerakan otot, syaraf, lalu ada pergerakan usus ya ketika saatnya untuk buang air besar. Jadi hal ini sangat mungkin terjadi karena disebutkan pada buku itu terkait dengan pengalaman toilet training yang stressful dan menyiksa. Jadi pengalaman-pengalaman terkait dengan tugas perkembangan yang harusnya dilalui dengan baik, tapi di sini ada fungsi maltreatment ya, caregiver tersebut atau di sini orang tua atau pengasuh itu memberikan paparan-paparan yang stressful dan menyiksa. Jadi ketika anak butuh waktu yang mungkin lama itu tapi pengasuhnya terburu-buru ya atau tergesa-gesa untuk ayo cepet-cepet gitu ya, tidak menuntaskan dengan baik sehingga si anak menjadi kurang menyadari proses-proses yang terjadi pada pergerakan ususnya, pada pergerakan syarafnya dan sebagainya. Oke, lalu megakolon di sini usus membesar. Jadi adanya usus yang membesar karena feses ditahan. Jadi karena ada proses penahanan feses mengakibatkan usus yang membesar ya. Sehingga sinyal ke saraf. Jadi sinyal-sinyal untuk syarafnya menjadi menurun. Jadi proses kesadaran untuk pergerakan saraf, pergerakan usus itu menjadi tidak semakin dirasa gitu ya. Karena ada proses yaitu menahan itu ya, menahan. Dinamika defekasi atau pembuangan kotoran yang padat yang abnormal ya, dikombinasikan dengan penghindaran karena adanya kecemasan. Kecemasan apa? Ya tadi karena mungkin orang tuanya memburu-buru, mungkin orang tuanya ada faktor kekerasan verbal dengan nada yang tinggi atau dengan ancaman atau dengan hal-hal sehingga ketika anak harusnya merasakan proses-proses tersebut dengan baik secara sinyal-sinyal pergerakan otot dan pergerakan sarafnya, anak menjadi lebih tidak paham atau tidak sadar pada proses-proses tersebut dan adanya proses penahanan tadi ya, dan akan meningkatkan konstipasi, sembelit. Yang hal itu ketika anak semakin sembelit akan semakin enkopresis. Jadi semakin ditahan ususnya, semakin anak sulit merasakan sinyal-sinyal untuk pembuangannya gitu ya, dan akan semakin enkopresis. Ketika saatnya keluar anak tidak merasa dan dilakukan pada tempat-tempat yang tidak sesuai. Treatment dengan gabungan intervensi medis dan perilaku. Jadi memang memang hal ini saya pun pernah menjumpai kasus itu ya, untuk laporan seperti ini dikatakan dokternya itu memang butuh arahan dari psikolog ya, psikolog untuk membantu treatment tersebut karena dokternya menyarankan untuk anak ini dibawa ke psikolog ya, karena memang butuh terapi secara perilaku yang itu tidak bisa dilakukan oleh dokter kan, dokter sudah membantu terapi secara farmakologi ataupun medis gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa nanti mempelajari video-video dari video yang kami share di Google Classroom, dan harapannya jika ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi ke-11 ini, Anda bisa menanyakan lewat
Google Classroom kepada dosen masing-masing. Oke, saya akhiri. Banyak maaf dari saya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.